Bahkan gue tanya teman gue kalau kalian nongkrong gitu kayak, lu lihat nggak gue ngepost ini? Lihat nggak? Kenapa lu nggak like? Lo coba-coba aja tweaking terus sampai lo nemu exact formula apa kontribusi lo ke tim lo. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa juga lu mengikuti tren-tren itu, tapi tetap diri lu sendiri gitu. Welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Hai, gue Tio. Gue Pal. Welcome to Work in Progress podcast. Oke, kali ini gue deg-degan. Oke. Sedikit takut karena kita host amatiran dan akan mengenalkan Makanya lo lipet tangan hari host ini ya. beneran. Iya. Izin saya ingin berbicara. Enggak. Senang banget hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu teman kita. Yes. Tadi gue udah sempat mention beliau adalah teman kita ini adalah seorang host MC, dulu sempat di radio juga. Tapi sekarang udah Di mana-mana lah. sangat berwarna-warni seperti fitnya. Betul. Gitu. Tidak lain bukan kita akan berkenalan dan mengobrol lebih banyak dengan Adi Ramsyah Hussein. Yeay, halo. Hai. Hai Tio, hai Pau. Thank you. Halo semuanya. Ada nggak panggilannya gitu? Enggak ada lagi. WIPers apa kayak WIP goers. WIP goers. worker In progressor. worker Semuanya worker ditambahin inner er. progressor. Halo semuanya, halo. Thank you loh udah Thank you mampir. sudah Terima kasih mampir. banyak loh. Sudah mengundang, sudah overselling tadi di depan ya. Takut deh. Nih lo merasa kangen gak dengan setup-setup seperti ini kayak di zaman-zaman nge-host dulu? Kangen sih. Sekarang masih kayak gini gak sih? Enggak kan? Beda kan? Sekarang mungkin kalaupun iya, kemarin terakhir juga baru ngisinya Bintang Tamu Podcast. Oke. Jadi kalau kangennya kangen, tadi langsung lihat kayak ini kondens apa enggak. Ah, Jadi Iya. kayak Langsung kayak oh iya gitu-gitu. Iya. Kangen sih kangen walaupun terakhir siaran sih setahun lalu ya lumayan lah. Lumayan kangen lah. enggak masalahnya siaran punya pun juga udah lama banget kan. Pertama kali nyemplung ke dunia siaran itu 2009 sambil kuliah. Tuh. Oh nice. Lu 2009 Itu lagi juga ngapain? pertama kali nge-hosting. Itu pertama kali ikut kompetisi pencarian penyiar radio. Oh, Jadi Oh, di- tapi kompetisi. Awalnya kompetisi, jadi setahun kuliah pertama, Heeh. anak-anak muda yang kayak aku harus menemukan jati diriku. Oke. Aku kayak ikut apa nih, masa kuliah doang gitu, masa kayak kuliah pulang kupu-kupu. Iya, Oke, kupu-kupu. Itu gue lagi. Gak apa juga sih. Oh gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Embrace Gak apa-apa myself. sih, embrace ya. Terus kayaknya harus ikut sesuatu, jadi ikut waktu itu lihat di sosmed ada pencarian penyiar radio di MRA Group. Terus ikutan karena anak muda ikutannya di Radio Trax gitu. Oh. Itu 2009. Oh. Tapi nggak mulai di situ sih. Jadi 2009 ikutan, habis itu ikutan training radio 6 bulan. Jadi bolak-balik setiap hari Karawaci ke Sarinah. Jadi gue kuliah di Karawaci. Deket banget tuh kayaknya Deket banget tuh. kan? Naik MRT lainnya mana Belum tuh? ada dong. Oh, belum ada. Boro-boro. Setiap hari 6 bulan, tapi di malam finalnya gitu, ada malam finalnya gue nggak lolos, gue nggak dapet. Jadi Oh, tereliminasi. tereliminasi, Pakai nggak koper. dapat kontrak gitu. Jadi akhirnya habis itu kembali kuliah lagi. Jadi Oh gitu. nyemplung ke dunia siarannya 2009, tapi siarannya nggak langsung di 2009. Oh, gua kira tuh kayak lu ikut kompetisi habis itu langsung Enggak, tidak semudah membalikkan feed Instagram. Itu kok susah. susah. Oh, tapi lu waktu itu tertarik emang karena si paling nyari jati diri atau emang karena kita gue ngerasa dulu Ya kita kayak satu masa semua deh. Ada masa di mana kita ngerasa penyiar radio itu keren. Betul. Banget. Betul. Iya kan? Banget. Gue juga ngerasa penyiar radio itu ada value sesuatunya yang kayaknya dekat dengan kita, tapi kayaknya siapa nih gitu. Kayak, tapi gimana nih gitu. Kenapa ya gue tertarik ya? Kayaknya emang gue tuh suka menuangkan ide ke berbagai macam medium kayaknya. Oh. Jadi kan gue pernah nulis buku juga. Jadi gue suka kayak ada sesuatu ke sini, ada sesuatu ke sini. Jadi sekarang pun, wah lu kutip selebgram ya, menurut gue juga suka lagi menuangkan sesuatu ke medium yang ini. Gitu. Jadi waktu itu gue ngeliat kayak, penyiar radio tuh kayaknya dia bisa menyampaikan aspirasi, bisa berkreasi dengan suara, kayaknya menarik deh gitu. Dan gue emang suka tampil sih orangnya. Jadi pas tahu dibuka kesempatan penyiar radio dengan kualifikasinya gue masuk semua, maksudnya kayak umur lah, Ya, apa ya. gitu kayak Ya. kayak gue bisa deh. Jadi gue ikut aja tadinya. Gitu. Ketertarikan aja dan iseng juga kali ya anak-anak kuliah dulu gitu. Iya. Nothing tulus lah. Iya betul. Jadi lo bisa Kok gue isengnya malah main game ya waktu itu.
Gak apa-apa juga. Oh, apa juga ya, Karena embrace. ada kan yang main game sampai kayak Olimpiade Nah, game gue ada enggak. juga. Kan gue enggak. Apa juga? Mungkin lu happy. Ada sedikit rasa kecewa barusan yang Iya. Mungkin happy. Ya kan dia happy. Iya. Jadi iseng-iseng berhadiah sih sebetulnya. Oke. Tapi ini kan kita work in progress nih. Yes. Dari yang dulu hosting radio, all the way berarti sekarang udah beda lagi lah ya nih medianya ya kalau Medianya. sekarang Betul ini. sih, iya. Bisa medianya ceritain udah beda dikit lagi. gak lo sebenarnya sekarang tuh bentuk storytelling lo jadi sekarang kayak gimana? Oke, agak flashback dikit. Jadi kan setelah gue nggak lolos itu, gue kembali kuliah. Ya. Kuliah lulus 4 tahunan. Abis itu gara-gara di radio itu, gue jadi banyak tuh kenal orang untuk MC. Oke. Jadi kan zaman-zamannya pensi, zaman-zaman acara Yeah. musik Iya, lah. Gitu. iya, Jadi iya. walaupun gue nggak keterima siaran radio, tapi gue tuh sering banget MC. Terus udah ketemu teman-teman yang partner-partner MC tuh udah ketemu. Jadi sering MC gitu. Setelah itu sempat kerja kantoran cuman kayak setahun kali, 13 bulan gitu nggak betah, Formalitas. iya nggak Iya. betah kayak abis jam makan siang udah kayak bete gitu, mau keluar gitu nggak bisa. Sempat ke dunia fashion juga, sempat freelance nulis buku sambil nge-MC, sambil semua deh, sambil kayak kalau ada yang mau talent Ayu, Ya. mau ini Ayu, jadi sempat kayak gimana ya, kayak udah lulus kuliah. Masih tinggal sama orang tua, masih YOLO, terus masih ada belum punya tanggungan, masih kayak yaudah gue nulis buku iya, gue nge-MC iya segala macam gitu. Nah mediumnya makin kesini sesuai pertanyaan lebih ke audionya masih ada, masih suka juga dipanggil siaran ganti-gantiin gitu masih. Podcast untuk brand juga masih, kayak ada beberapa brand yang minta podcast juga, nge-host jadi mewakili brand lain, sama sosmed sih sekarang. Social media alhamdulillahnya karena nyemplung juga jadi dipercaya juga untuk mengkomunikasikan brand lewat sosmed sendiri. Ya mungkin bahasanya sekarang endorse lah gitu ya. Atau enggak visit apalah, upload segala macam gitu sih. Jadi mediumnya senangnya adalah tetap memacu ke kreativitasan gue itu. Cuman mediumnya sekarang gue punya platform sendiri gitu. Gue penasaran. Soalnya dari tadi kayaknya kan semua yang lo bilang itu adalah lo nyebutnya sih bentuk lo menaruh kreativitas lo di dalam berbagai platform. Betul. Tapi kalau gua si Nona dan Tuan Korporat ini melihatnya semua list itu adalah bentuk kerja ya. Iya. To do list ya. Iya, Intinya itu adalah role berbeda gitu. Iya, oke. Lo dari awal ngelihat itu kerjaan atau lo ngelihat itu memang bentuk apa ya ekspresi kreativitas lo aja atau lo tidak melihat pembeda itu? Dulu kayaknya pas awal-awal yang kedua deh bentuk ekspresi aja sebetulnya ya awal-awal ya. Karena kan dulu pas gue ikut kompetisi siaran radio nge-MC ya mau dibayar berapa aja ayo. Tinggal masih sama orang tua belum mikirin duit banget gitu. Jadi gue belum ngerasa itu kerja apalagi itu gue dimulai waktu pas zaman kuliah. Ya kan jadi merasa itu masih kayak main gitu. Tapi makin kesini alhamdulillahnya kehobian gue itu bisa menghasilkan. Sekarang sih gue merasa itu kayaknya dua-duanya sih. Karena gue bisa mendapatkan uang juga dari situ. Tapi gue tidak merasa terbebani dengan, aduh gue harus bikin konten. Aduh mau ini gimana ya. Aduh gue gak gitu. Jadi gue gak merasa terbebani tapi gue dapat duit gitu. Jadi kayak ya berkreasi juga. Tapi alhamdulillahnya itu juga ada benefit dari segi uangnya gitu sih. Tapi lo gak, berarti what is work for you? Wah apa ya? Sesaat lagi. Ini biar gak pressure pertanyaan ini selalu bikin pause memang di kursi panas. Work itu adalah, ini tuh kayaknya takutnya bahasanya terlalu ringan ya. Tapi work tuh saat worth it sih menurut gue. Sesuatu yang gue lakuin sama sesuatu yang gue dapet dengan capeknya gue dengan nominal rekening yang masuk, gue kayak gitu. Kalau masih ngejanggal tuh gue kayaknya nggak ngerasa itu, either itu terlalu rekreasional kayak gue main doang nih nggak ada duitnya, atau kayak gue stres nih gitu. Jadi menurut gue kerja tuh di tengah-tengah gitu, balance kayak Dari apa yang lo kasih dan apa yang lo dapet. iya menurut gue ya ini terlalu ringan gak sih? Enggak ya. Menarik. Justru menurut gue itu point of view yang menarik bahwa yang menurut lo ekspektasi lu terhadap apa yang lu kasih effortnya Betul. dengan apa yang lu expect dapat dari situ. Iya. Kalau balance itu kerja. Karena ada lagi definisi yang lain misalkan
harus dapetnya lebih banyak daripada apa lu kasih Ya. gitu. Oke, Kan ada iya, yang iya. sistemnya Profit minded kayak lah. profit minded Bener, gitu. bener. Atau ada yang Harus happy banget. harus lebih Yes. banget atau Fulfilling. aktualisasi diri gitu. Menurut gue gak ada yang salah sih. Iya kalau gue kayak setelah gue MC, setelah gue misalnya let's say kayak bawain acara gitu ya gini, terus setelah cut selesai atau gue selesai siaran, terus gue ngerasa kayak gue bisa menyalurkan apa yang ada di pikiran gue dengan nyaman, dengan enak, terus gue juga dapat duit yang pas gue liat duitnya, oke, gitu kayak Selalu kerja finansial gak Di? Em, Yang lo dapetnya itu? Wah kalau di dunia entertainment sih enggak sih. Value to value atau pengalaman dulu atau kayak for the sake of link. Itu di dunia entertainment apalagi di dunia radio, dunia MC itu enggak banget sih dulu. Maksudnya enggak melulu tentang uang sih. Ya, Karena zaman-zaman pas awal-awal kan gue kan gak mikir kerja. Makanya gue kayak right. santai aja gitu. Oh ini cuma dibayar segini, ayo. Cuman kayak barter value, ayo. Tapi sekarang pas udah ada definisi kerja yang tadi, pas sekarang gue jadi oh kerja tuh ternyata emang ya udah ada value yang bisa gue dapetin. Kalau sekarang sih uang sih tetap sih. Pas semakin udah 30-an kesekian ya, oh ternyata emang uang sih kerja gitu. Terlebih Tapi karena ada tanggungan juga gak sih? iya betul sih karena udah ada tanggungan ya. Tapi kalau ditanya di dunia entertainment atau yang gue lakuin ini selalu uang sih enggak banget. Karena Sama soalnya sekali kadang-kadang kayak orang kebablasan. Makanya tadi gue suka yang pas lo bilang kalau ngerasanya janggal ada kemungkinan juga dia terlalu rekreasional kan. Iya terlalu kayaknya gue terlalu apa ya terlalu happy banget nih Iya, gitu. Gue iya, kayak iya. kayaknya orang tuh mungkin bisa underpaid gue kali atau Right. mungkin gue ngerasa gue nggak tervalue banget gitu. Right, Jadi gue gitu right. sih. Ya, which is very realistic menurut Iya, gue iya. ya. Karena kayak kemarin kita juga sempat ada obrolan di episode lain yang dia justru memisahkan. Justru ada yang Oh, dia iya. ngerasa rekreasional ya jangan dihubung-hubungin sama Oke, work iya. gitu. Oke, Jadi oke. bagi dia udah merelakan di situ bahwa dia nggak akan dapat return Iya, iya, financially iya, gitu. iya. Tapi kalau lo kan benar-benar semuanya, mungkin karena lo kreatif person juga ya. Mungkin kali ya. Semuanya Iya. lo jadiin satu, Iya. and then you see where the value of money-nya itu worth Yes, it. iya. Setelah, ya mungkin setelah kayak 5-10 tahun terakhir kali ya. Pas dulu zaman-zaman 20-an awal sih kayak Iya. gue gak mikirin ini sama sekali sih kayak. Karena lo ya juga udah lagi nyari main, opportunity iya. kan. Bukan Iya, iya. nyari duit juga gitu dulu. Tapi Iya. sekarang sih udah pikiran banget ya. Gue sih sekarang lebih ke mengevaluasi podcast ini yang mana ya Pak ya. Kayak kepikiran banget nih. Tapi seru sih ngebalance itu seru banget sih. Ngebalance antara kayak gue tetap harus happy gitu ya. Gue percaya mau kerjaan tuh mau korporat kayak mau apapun tetap aja ada pusingnya, tetap aja ada stresnya, tetap aja ada targetnya, ada apanya tuh ada. Tapi ngebalance antara kayak gue happy ngelakuinnya sama kayak gue happy juga dapat duitnya, dapat linknya, dapat apapun value yang gue dapat tuh. Kayaknya itu yang bikin apa ya, bikin hidup kali ya. Kayak kita tuh ngejalaninnya kayak oh iya ya gue dapat ini, oh ya gue seneng gue dapat tuh ngebalance-nya enak sih. Walaupun mungkin awal-awal susah kali ya. Dan gue mungkin cukup alhamdulillahnya bisa ngebalance hal tersebut. Mungkin ada yang kayaknya kerja banget tapi dia ternyata stres tapi duitnya banyak. Ya. Mungkin gitu ya. Atau enggak yang kayaknya happy banget tapi dia mungkin ya udahlah cukup aja gitu. Ya. Jadi ngebalance sih sulit sih tapi seru sih menurut gue. Ya, dan itu menurut gue agak susah, lebih susah bahkan di dunia korporat. Iya, Kayak- karena mungkin demand-nya lebih banyak. Ya, Sedangkan dapatnya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak harus finansial ya, tapi Betul, betul. secara mungkin kan kalau tadi lu bilang masalah happy-nya kan dari apa yang lu kerjain. Kalau Iya. di corporate mungkin agak lebih challenging. ya somehow lebih monoton in a way, kayak kita nggak banyak ruang gerak untuk cari apa returnnya buat Iya, gue buat tuh kita. yang selalu penasaran kan kalau lu kan di dunia lu membutuhkan banyak kreativitas, ya kan? Mau dari konsepnya sampai ke Iya, iya. execution. Corporate tuh ada batasannya gitu kan, Yes. ya kan? Even apa yang kita bisa omongin aja mungkin ada batasannya. Ya. Sedangkan kalau lu kan mungkin lebih lebih fleksibel Sesuai gitu. karakter lah gitu Ya, ya. Iya, iya. iya. Iya, iya. itu mungkin jadi challenge-nya sih Right. gitu. Dan gue jadi penasaran, kalau gue ngeliatnya berarti kan lu lu pursuing balance tadi gitu kan. Apakah itu dari awal lu emang mau kayak gitu? Setelah lu kan tadi lu bilang di awal-awal kan mungkin agak susah dapetinnya Iya. gitu kan. Apakah itu memang akhirnya lu tahu gue cuma butuh balance-nya aja kok gitu. Atau mungkin gue lebih ke arah gue mau mengaktualisasikan Iya. diri gue lebih banyak lagi atau gimana gitu. Kayaknya waktu pas perjalanan work in progress itu, yang ketinggalan malah duitnya sih gue kayaknya. Oh.
Jadi gue lebih kayak ke let's say apa ya, kayak nulis buku. Nulis buku tuh gue udah sampai 3 buku. Penulis buku tuh kalau nulis buku aja ya memang uangnya ya kalau lu nggak Raditya Dika gitu ya yang bisa mengaktualisasikan semua sisi penulis ya jujur gitu-gitu aja. Jadi gue tapi sama sekali gak kepikiran sih dulu. Kayaknya gue cuma pengen. Oh ya gue suka tampil. Ditawarin MC ini ayo, ditawarin jadi talent ini ayo, jadi ini ayo. Tapi kan itu gue ayo dulu gitu kayak baru dikabarin segini ya mas gitu. Baru dikabarin kayak setelah syuting baru kayak iya bebas lah santai berapa aja gitu-gitu kan. Apalagi zaman muda kayaknya gue yang ketinggalan sih sebenarnya duitnya ya sebenarnya. Apalagi gue nggak tahu sih kalau teman-teman di dunia entertainment yang lain kalau memang kita nggak yang jeder banget atau lu viral banget atau lu kayaknya lu lucu banget apa lu naik banget gitu. Duitnya tuh ngikutnya memang harus passionnya dulu gitu loh. Emang harus kayak kita bikin ini ayo santai gitu baru duitnya tuh ngikut gitu. Jadi kalau entry point-nya bukan finansialnya. Iya betul. Jadi kalau pertanyaannya tadi kayak gitu kayaknya gue yang ngedrive-nya adalah si itunya dulu sih. Tapi gue tetap ada kayak gue mau jadi kayak si ini si itu yang gila dia bisa kayak duitnya banyak banget nih dari ngomong, duitnya banyak banget dari nge-MC dari ini gitu. Gue tetap ada visi misi dan gue yakin kalau dunia ini tuh juga menjanjikan gitu. Cuman tetap aja yang ngedrive dan yang jalaninnya pasti keinginannya dan passionnya dan ketemu siapanya gitu loh. Kayak opportunity-nya tau gue ditawarin buku, tau gue ketemu ini gitu. Di momen lo mulai naruh harga. Karena kan tadi telat ya nih perduitan lo masuk gitu. Pasti kan ada momen di mana lo kayak pas dibilang mas segini ya agak lemas gitu ya. Segini doang. How did that moment progressing ya? Karena maksud gue kayak yang sekarang kayaknya kalau orang-orang, apalagi lo sekarang influencer, which di matanya kita setiap konten adalah angka gitu maksudnya. Kerja juga gitu ya. Kerja juga dan ada harga di situ gitu. Dan lo kan memulai tadi dari not the financial state gitu. What moment yang bikin lo yang kayak, jadi gue harus mulai belajar harganya nih dan how did it feel bergeser ke situ gitu. Sekarang lo harus taruh price tag kan berarti di passion lo gitu. Kayaknya tuh momennya saat tahu-tahu ada brand gede. Kan kalau dulu-dulu kan mungkin ya kalau start awal kan kayak nge-MC ini acara teman, yang endorse brand teman gitu. Tapi once ada yang ngelihat gua brand gede, let's say kayak brand fashion atau brand, gue pernah dapat apa ya, otomotif lah, brand makan gitu kan mereka kan budgetingnya kan budgeting company gede kan. Jadi di ini apa itu deh nge-MC atau ini gini atau enggak lu sosmed segini gue bayar segini ya kayak berarti gue tuh di value segini ya. Lebih ke kaget bahwa ternyata gue bisa dapet segini. Iya. Setelah itu gue tahu kayak value gue tuh ada nih. Terus apalagi gue gue kan punya basic punya radio. Gue bukan yang kayak tahu-tahu tampil di panggung, tahu-tahu apa tuh gue tuh kalau diomongin tuh gue punya portfolionya lumayan lah gitu. Jadi gue mulai taruh harga gitu sih. Gue mulai tahu harga tuh waktu pas either itu MC atau sosmed yang approach gue udah brand gede. Ternyata ada ya yang mau nge-value talent atau nge-value konten tuh sebegitunya. Semenjak itu gue jadi memikirkan diri gue kayak brand, jadi kayak company guanya. Jadi gue kayak gue sendiri nih, gue meeting sama diri gue sendiri yang ada dalam diri gue sendiri yang mungkin punya peran beda-beda gitu. Ada Adi HRD, ada Adi procurement, ada Adi gitu. Gue meeting. Berarti kalau gini gue berapa ya harganya? Gue tahu ini dengan pengalaman gue segini. Terus gue juga nanya kanan kiri teman-teman gue kayak berapa sih? Gue nanya temen gue yang kerja di agensi juga, yang kerja di IO, yang bisa gue tanya, gue kalau taruh segini kemahalan gak sih, kemurahan gak sih? Akhirnya gue ramu tuh rate card itu. Rate card nge-MC sama rate card sosmed. Iya, sosmed. Jadi tuh gue ramu, segini setiap tahun biasanya berubah. Jadi gue sebelum awal tahun gue meeting dengan diri gue sendiri juga. Dan dengan istri gue sekarang karena kontennya bareng, kita bikin kayak tahun lalu kemahalan gak ya? Tahun lalu tuh mungkin mirip kayak company kali ya. Tahun lalu tuh gue ada berapa brand, ini brand ini bagus, ini enggak, ini kita bagus bikin di sini, berarti ini bisa naikin gitu-gitu meeting juga. Walaupun mungkin gak seformal itu ya, tapi segini apalagi semenjak pandemi itu alhamdulillah banget. Itu justru turning point lo. Justru banget sih pekerjaan content creator di rumah tuh alhamdulillah banyak banget.
Kayaknya karena kita bisa fokus di rumah dan brand tidak ada uangnya tuh dialihkan semua ke content creator waktu itu kan. Jadi gak ada tempat juga untuk Gak ada tempat sendiri. juga kayak jadi semakin kesini memang maintaining itu. Jadi 2 tahun terakhir gini harganya kita naikin apa turunin ya gini-gini. Tapi gue sama sekali belum yang terlalu gimana banget karena kan gue hitungannya masih mikro ya kalau sosmed tuh mikro influencer. Jadi bener-bener fleksibel sih. Bener-bener gue udah bikin red card nih. Tapi yang gue kasih red card itu adalah kalau brand bener-bener brand gede dan out of nowhere reach out. Kalau yang cuma dari teman, ini teman gue nih ada yang punya brand ini, teman gue kerja di agensi ini, gue misi santai banget bisa gue kasih kayak budgetnya berapa, harganya gimana bisa gue sesuaiin sama konten gue gitu. Tapi kalau yang emang udah bisnis banget sih, brand gede sih baru gue kasih set red card gitu ya kayak gimana gitu. Jadi gue masih juga belajar banget kok masih kayak ada brand gede tapi dia lewat agensi, gue tahu bener-bener di art of understanding gitu loh. Ini brand gede lewat agensi, gue tahu agensi itu ngambilnya segini, berarti kalau gue segini dia bakal mundur. Oke, gue kasihnya murah, yang penting dapet gitu loh. Kayak company juga, tapi ya company sendiri, diri gue sendiri. Self-org. Bahkan fun fact, setelah sama istri gue yang juga ngonten bareng, kita bisa misalnya kayak kita tahu mau ke Bali gitu, kita bisa bikin deck mau ke Bali. Jadi gue bikin deck mau ke Bali, ntar 3 bulan sebelumnya gue kirim ke teman-teman gue yang agensi, teman-teman gue yang punya brand, kayak ada paket-paketnya gitu. Kalau lu bayar segini, ntar akan reels, akan ini, fotonya akan gini gitu. Jadi gue bener-bener kayak treat myself, my family as a company gitu. As a company, as a brand as well gitu kan. Iya, bahkan momen kayak, ini kan gue tahu nih ya, 2025 ada Lebaran kemarin Idul Fitri. Obviously gue bikin deck, udah pasti. Ntarnya gue mau ulang tahun, gue bikin lagi deck. Kayak ntar mungkin ada yang mau tap in kayak kocak gitu. Jadi bener-bener kayak kemarin anak gue ulang tahun, gue bikin deck juga. Bikin deck di Canva gitu aja kayak ini gini. Terus ntar kirim-kirimin ke teman-teman gitu. Kan lu kan mau half marathon ya. Gue mau Lu kan mau Jepang nih guys. Lu mau ke Jepang, lu mau half marathon tuh. Bener. Lu cari yang tap in. Deck, bener. Tapi gue juga ngelihat makro influencer gitu sih. Bahkan mereka kan upload di sosmed gitu kan kayak Japan trip 1 Juni sampai berapa. Oh itu mereka sebagai deck technically. Iya. Wants to collaborate kayak connect, ntar mereka kasih deck gitu. Dan apalagi gue yang masih mikro gini ya, gue bener-bener kayak kemarin ke Bali, bener-bener enggak sih pas abis nikah ke Bali, gue nggak cari value duit, gue cari aja yang kayak nginep gratis gitu loh, bener-bener kayak cuman deh, yang penting kayak bisa nggak ya kita usahain biar RP 0 gitu perginya, dapat aja ada kayak aplikasi booking gitu, 2 kamar lumayan, 2 malam lumayan, gitu loh kayak bahkan ada yang cuman restoran gitu kayak Kak segini budgetnya cuman bisa traktir makan 2 orang terus IG story ayo gitu kayak alhamdulillah kayak seru-seruan aja, seru banget jadi kayak pas pergi liburan tapi sambil kayak mungkin orang-orang bilang kerja tapi gue kayak ya emang toh juga nggak dibayar juga gue mau konten gitu jadi kayak udah seru-seruan aja gitu. Mungkin itu balik tadi ke poin lo ya di kayak karena lo nggak kepikiran karena duit lo ketinggalan tadi betul. nyusul itu betul. Jadi sampai ke sini pun lo ngelihat ini memang from the creative side of it gitu loh. Iya. Syukur-syukurnya ada ada syukur-syukurnya ada value addednya ya. Sebenarnya bagus apa enggak ya? Sebenarnya kan kalau gue ada mindset duit kan gue juga bisa lebih ya. Keluar dari sini nih kayaknya berubah red card. langsung kayaknya gue mahalin deh. Soalnya gue pernah ada masa-masa di mana kayaknya gue berasa gue butuh red card. Tapi bukan buat jadi influencer, speakership. Tapi iya sih itu betul. Terus kayak gue nggak tahu harga gue itu sebenarnya berapa gitu. Sampai mungkin ada satu company tiba-tiba udah ngasih tahu nih budget kita segini. Oh ternyata gue segini. Padahal kayaknya gue nggak segitu. Itu satu. Atau misalkan nih gue sama istri gue misalkan kita jalan kemana terus let's say ada urusan kerjaan selama liburan apakah itu just tip kadang kalau suka bikin atau ada endorsement kecil-kecil gitu. Kalau gue malah ngerasanya karena gue nggak bisa ngebedain liburan untuk libur sama liburan kerja. Nah kayaknya kalau misalkan orangnya kayak gue mungkin akan susah. Betul. Tapi kalau misalkan lu
ngerasa ini ya tanpa harus ada orderan pun gue akan ngonten Iya. anyway. Ngonten anyway, Itu udah iya. align dengan apa yang akan Right. gue lakukan secara natural. Iya. Gue rasa nggak jadi Iya apa sih. ya nggak jadi problem gitu. Iya, Makanya benar. mungkin lu mau set harganya di berapa pun masih oke karena kayak lu nebeng aja gitu. Gue Iya, mau iya, jalan iya. nih, lu nebeng aja ya. Iya, Fine-fine aja. sekalian nebeng gitu. jatuhnya. Iya, lu Kayak- bayarin gue bensin oke lah gitu. Bener. Kayak sebenarnya gue ada sih duit bensin gue gitu. Iya. Tapi kalau mau bayarin, Ya monggo. ya gue tinggal bayar itolnya gitu. Ya udah kan untuk banget juga Oke, gitu. Oke. Tapi lo dari tadi kan mention istri ya. Mm-mm. Berarti sekarang ini lo do this as a family. Iya, jadi gue tuh menikah 2021. Oke. Terus punya anak 2023. Oh. Jadi setelah 2021 sih kurang lebih agak shifting sih jadinya. Kan tadinya itu kalau lu kepoin Instagram gue ke bawah banget, kan kayak fashion banget. Asik. Kayak Iya. fierce gitu kayak captionnya tuh kayak wih gila gitu loh kayak semenjak itu sih bener-bener shifting banget jadi lebih ya karena gue tahu ya kalau gue udah sok-sok gaya-gayain gitu tapi gue udah punya anak udah ini kayaknya gue tuh juga nggak matching gitu jadinya gue juga mengubah strategi setelah punya istri punya anak shifting sih jadi kontennya konten family konten relate juga sama anak muda tapi gue tetap nggak mau yang kayak receh banget juga karena biar nggak terlalu hilang tuh followers zaman dulunya Ya, dan ya. biar gue juga masih ada DNA-nya nggak yang terlalu bapak gembel gitu nggak lah pokoknya bapak tapi masih bapak jaksel gitu maunya ya semoga ya Asik, semoga cocok ya Semoga brandingnya cocok ya. Visinya kayak keluarga muda modern yang masih iya skena lah gitu. semoga ya Iya, gitu. iya. Jadi gue iya sih berubah strategi berubah mindset juga tapi awalnya takut banget kayak ih tadinya kan brand-brand gue kan kayak sneakers lah apa Ya, gitu-gitu tapi ya. ternyata sih alhamdulillah sih emang Ngikut tuh. ngikut sih ada aja Itu secara sadar barengan sama istri memutuskan kayak gitu. iya sih secara sadar sebelum nikah tuh istri gue juga ngonten tapi di TikTok bener-bener zaman lu TikTok awal masuk joget-joget tuh dia joget gitu awalnya jadi tuh awalnya dia TikTok gue IG terus setelah kita menikah jadi kayak yaudah kita manfaatkan dua-duanya tapi harus nyatu banget gitu I jadi tetap see. keluarga tapi tetap dibikin kocak tetap ada bukan keren ya tapi nggak alay gitu jadi Ya. kayak masih semoga kalaupun sasarannya Jaksel Masih kena. mepetnya ke Tangsel Tangsel. lah gitu Bintaro kan not bad ya Iya. iya gak sih Iya. Sebagai warga Bintaro gue. Ngerti lo ya, ngerti ya. Ngerti gue. Walaupun kita maunya ke Senopati tapi kalau ke Bintaro Exchange ya nggak apa-apa, masih keren juga. Masih keren. Oh my god, ada segmentasi itu ya. Banyak banget kan sekarang di influencer. Sama aja sih, banyak juga sih podcast. Iya sih bener. Tapi kita memutuskan untuk bikin satu juga, gitu. Influencer kan juga masih banyak. Would you still recommend orang-orang masuk ke scene ini? Tergantung orangnya sih ya menurut gue. Kayak gue selalu berpikiran ya industri ini, industri kreatif lah, industri sosmed ini ya sama aja dengan industri let's say lu mau kerja di bank, lu mau kerja jadi dokter, jadi apa sama aja tergantung orangnya gitu loh. Kayak gue nggak mungkin atau nggak bisa jadi dokter, tapi dokter juga disuruh jadi banker mungkin sulit juga. Jadi tetap menurut gue tetap tergantung orangnya sih. Tapi kalau rekomen sih gini, sebenarnya nggak adil sih ya tadi ya. Kalau banker, ya lu kan memang harus ngerti banker banget. Ya. Dokter lu harus soal dokter banget. Tapi Ya. kalau di industri ini, sosmed dan kreatif, enaknya adalah profesi apapun tuh masuk sebenarnya. Ya, Iya, benar. jadi kayak dokter content creator ada, ya kan? Kayak lu mau bikin konten asuransi di sosmed ada, gitu. Jadi sebenarnya enaknya tuh luas banget dan ini tuh sebenarnya bukan profesinya tapi medianya yang dipikirin gitu. Iya. Jadi kayak gue akan rekomen aja sih, masuk aja menurut gue kayak. Tapi jadinya yang menarik adalah mungkin sebelumnya gue atau kami mikirnya jadi influencer atau content creator itu adalah suatu pekerjaan khusus. Padahal sebenarnya itu kalau dari jawaban lo tadi itu sebenarnya adalah media lu. Iya media gue. Jadi lu bisa tetap di ke ranah lu masing-masing. Iya. Ya. Dan pakai sosial media untuk Ya. aja hence the name social media gitu kan. Right. Ya, media. Iya. Daripada lu memaksakan masuk ke sosial media dengan
identity yang orang-orang yang udah ada di sosial media. Bener. Gitu. Bahkan sebenarnya ya gini, kalau misalnya nih gue nyemplung di social media sebagai content creator, sebagai profesi gue MC yang mungkin mirip-mirip juga sama dunia sosmed. Gue cuma punya satu gitu. Si ini PT gue ini satu. Tapi kalau misalnya gue lihat banget nih sekarang gara-gara gue punya anak, banyak banget kan dokter anak yang juga di sosmednya gede. Wow, dia sosmednya gede masih praktek juga. Bener. Jadi kayak dua dong dia gitu. Terus gue juga lihat kayak misalnya apa sih financial planner. Dia masih praktek juga di luar, dia di sosmed juga gede, terima endorsean juga, dua dong. Terus kayak yoga, dia di luar juga gede banget. Trainer dia bikin konten, dua dong. Jadi sebenarnya iri juga sama yang punya profesi lain di luar dunia entertainment gitu. Karena mereka bisa punya dua sebetulnya. Dan bahkan lebih menguntungkan loh untuk orang-orang korporat gitu. Yang mungkin udah kayak lawyer lah apa segala macam. Untuk dia nyemplung dia bisa punya keranjang lain juga gitu. Kalau gue kan ya satu. Ini doang gitu. Jadi gue kayak sehari-hari mikirin ini. Kerjanya mikirin ini. Weekend juga ini. Liburan juga ini. Kalau yang punya pekerjaan lain ya dia bisa jadi dua menurut gue. Gue sih akan rekomen banget kalau lu bahkan bukan atau bahkan sangat jauh dengan dunia sosmed, nyemplung aja sih menurut gue gak apa-apa. Cobain aja dulu. Karena worst case-nya apa? Ya paling yang like dikit. Iya. Bener. Iya. Kecuali lu kayak orang jahat ya, maksudnya lu akan di boykot akan di apa. Tapi kalau konten lu kutip gitu dan masih dengan di jalan yang tepat, paling ya worst-worstnya apa sih? Ya. Tapi menurut gue, lo bisa bilang worst case-nya adalah like-nya dikit dan gak laku like, gitu ya. Sounds like itu gak apa-apa buat lo. Karena lo emang enjoy bikin kontennya di menurut gue. Iya sih, betul sih. Buat orang yang effort buat yang awalnya dan nyari mungkin CapCut tuh udah kayak iya. gitu. Ngeliatin 3 yang like sih agak sedih ya. Nah gimana ya, waktu pas awal-awal gue bikin let's say Instagram, itu gue juga gitu. Jadi kan pas awal-awal itu, awal-awal sosmed tuh semua yang bilang tuh kayaknya be yourself, jadi diri lu. Tuangin apa lu yang asli ngobrol di tongkrongan, lu tuangin di feed lu gitu kan. Oke gitu caranya. Gue pas awal tuh gue bener upload literally semua. Gue tuh suka banget sama Rihanna. Gue upload di feed gue itu foto Rihanna. Foto ngambil dari Google gitu, upload. Kan katanya harus sesuai dengan lu kan. Gue suka banget makan. Gue cuma upload foto makan gini loh yang kayak gitu. Terus upload di feed. Terus gue suka jalan-jalan, of course gue upload segala macam. Terus yang like dikit. Terus kayaknya karena gue udah punya mindset my own brand. Gue evaluasi sendiri gitu loh. Kayak ini tuh gak works ya. Bahkan gue tanya teman gue, kalau kalian nongkrong gitu kayak, lu lihat nggak gue nge-post ini? Lihat kenapa lu nggak like? Lu tanya? Iya gue tanya, ya abis lu cuman upload foto tadi Rihanna, ya gue cuman scroll aja misalnya gitu. Iya. Kok lu nggak like ini sih? Ya lu cuman upload Oreo milkshake lu doang, kayak menurut gue nggak. Gitu. Jadi gue belajar juga gitu kayak, kayaknya orang tuh sukanya yang gini, yang ini enggak ya? Yang ini kok banyak yang like ya misalnya. Kayaknya tuh ini karena ini. Gue tanya, lu kok nge-like yang ini kenapa? Ya karena lucu, kayak foto lu let's say OOTD, cuman caption lu kocak, tebak-tebakan. Jadi gue kayak temu pattern gitu. Jadi awal-awal tuh gue gitu. Mungkin itu ya yang bikin duitnya ketinggalan. Jadi gue tuh bener-bener mikirin banget. Lo ngulik banget dulu, ngulik sisi kreativitasnya dari situ. Jadi gue tahu kayak yang ini works, ini enggak. Ini yang harus gue bikin kayak gini deh kayaknya yang arah ke sana gitu. Jadi gue kayak nge-treat diri gue kayak company tanpa gue sadar ya. Waktu itu sih gue cuman pengen ya biar gue keren, biar gue bagus, biar gue tampil aja gitu. Karena ini menurut gue ini page gue nih page medium gue untuk menuangkan ide-ide gue gitu. Kok orang apresiasinya ada yang dikit ada yang gede ya gitu. Ternyata gue gak bisa sebegitunya tentang diri gue, tapi juga harus mikirin kayak ini tuh gini, ini ada ininya, ini gitu sih. Lo imagine kalau setiap orang di corporate pola pikirnya kayak gitu. Jadi gak sih? Kayak kenapa ya? Ada yang apresiasi gue dikit, apa yang gitu sih? Ayo kita ngulik diri gitu. Gue sebagai HRD sangat haleluya. Makanya gitu. kayaknya gue company cuman kayak gak nyampe setahun. Karena gue kayak kok gue gini ya, kok gue gitu deh kayaknya ya. Tapi gue beruntungnya adalah gue memulai itu tuh waktu pas awal-awal ada Instagram. Jadi gue mungkin gue nggak lebih jago ngonten, gue nggak lebih gimana daripada yang lain, tapi gue mulainya lebih awal, jadi gue udah. Lo curi start lah ya? Iya, gue udah kayak awal-awal aja gitu. Sekarang juga follower gue juga nggak segimana banget, tapi gue tahu yang work sama followers gue tuh ini, yang nggak work
sama followers gue tuh ini gitu. Tapi berarti kalau lo kan mungkin sekarang kan lebih ke arah, kalau gue lihat ya, lu mencoba untuk bukan shifting tapi lebih ke nge-repackage brand, the so-called your brand. Iya. Lu dan keluarga kalau sekarang kan. Tapi kan dari sebelumnya lu udah punya followersnya dulu nih. Iya. Jadi lebih ke arah lu bisa tap in ke yang baru sambil ngejaga yang lama gitu Iya. kan. Tapi kalau buat yang baru gitu, baru mulai gitu kan, kayak gue baru mulai di TikTok nih gitu, terus kayak sedih gitu nggak ada yang like. Tapi gue nggak terlalu ngurusin. Tapi maksud gue yang gue tangkap adalah kita butuh nge-build brand kita. Apakah itu identity kita atau identitinya pun bisa dari apa yang kita pikirin, Bener. apa yang kita suka atau Bener. apa yang kita lakukan gitu. Betul. Kan. Nah, gimana cara nge-build brand itu saat lu belum punya apa-apa gitu? Baru mulai gitu Baru ya. mulai gitu. Belajar lagi dari pengalaman gue adalah bener yang tadi lu bilang sih, harus the art of understanding tadi gue itu. Yang paling pertama sih ini klise banget tapi understanding diri sendiri dulu sih. Kayak tadi yang pertama tuh yang gue upload foto Rihanna, foto apa segala macam gitu. Itu kan gue mengerti diri gue dulu gitu. Iya. Kayak oh iya ya, ternyata iya sih gue happy nih nge-upload ini tapi nggak works lagi gitu. Iya. Gue tetap base-nya tuh tetap diri gue gitu. Iya. Jadi untuk membuat brandingnya, apalagi di dunia talent dan entertainment ya, kayak banyak banget kan talent, banyak banget MC, banyak banget pelawak apa segala macam. Untuk klien milih lo, untuk TV milih lo tuh emang gara-gara elunya, gara-gara karakter lo gitu. Iya. Jadi gue mau konten nih, konten apa ya? Konten depan kamera gue punya pikiran pengen gue kasih tahu, ya nggak apa-apa. Udah banyak sih yang ngelakuin itu, banyak banget. Gue bikin podcast tapi udah banyak, emang udah banyak banget. Tapi kan yang ada podcast ada elunya cuman elu. Yang ada sosmed ada elu cuman elu. Jadi elu yang bisa nentuin sendiri kayak oh gue tuh bedanya ini. Oh gue tuh cara pembawaannya tuh bedanya di sini. Point of view gue tuh bedanya ini. Ya itu cuman lu doang sih yang tahu. Nah menurut gue itu tuh butuh either latihan terus menerus bikin atau butuh trial dan error kalau di gue. Kayak tadi gue upload, orang gak suka, gue bikin yang lain. Gue nge-MC, oh kalau gini tuh gak enak, ini jelek. Gue ntar next kesempatan gue coba lagi cari yang lain. Gue siaran setiap hari, oh yang kemarin gue dimarahin bos, yang ini enggak, ini juga gue coba-coba terus. Betul. Gitu. Jadi tapi tetap base-nya tuh tetap diri gue sendiri, baru tuh bisa bereksplor kemana-mana gitu. Tapi emang harus coba-coba terus sih menurut gue. Karena beruntungnya adalah gue coba, terus gue belajar dikit, salah lagi, gini, gitu-gitu. Jadi kalau kayak bahasanya bener company ya, pivot. Kalau gue kayak cuma gitu. Tapi ya kalau gue tarik lagi ke corporate life, mirip-mirip gak sih? Exactly. Kayak Iya ya. lu tahu, intinya kan lu butuh feedback. Iya. Feedbacknya antara lu cari tahu sendiri atau lu dapat dari orang lain. Benar. Terus dari itu lu coba. Tapi ujung-ujungnya lu perlu dari diri sendiri. Benar. Karena kalau enggak, yang juga gue lihat di sosial media, lu tiba-tiba beda banget gitu. Kayak misalkan saat tahu bahwa gimana ya cara ngomongnya ya, saat tahu jenis konten ini menghasilkan, dia akan melakukannya sehingga menghasilkan. Dan pas gue lihat itu, gue cukup yakin kayaknya dia nggak mau sebenarnya ngerjain itu. Ngerti ya. Gue mencoba untuk dengan ada yang soft spoken nih. Bener. Gimana caranya lu tetap bisa ngejaga itu gitu? Gue ngerti lagi, karena kan sekarang banyak banget ya yang instan-instan, yang jeder. Terus semua jadi kayak, lah iya yang rame itu food vlogging, semua food vlogging misalnya gitu ya. Lah iya yang rame ini semua gini gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga lo mengikuti tren-tren itu, tapi tetap diri lu sendiri gitu. Nah untungnya gimana ya? Kalau gue nih udah paham nih ya, followers gue tuh sukanya adalah gini. Masih ada kerennya tapi ada kocaknya. Jadi gue tahu followers gue tuh mau yang tetap editingnya bagus, tetap yang kayak fotonya tuh keren, tapi mungkin di caption gue lucu-lucuin. Atau kalau gue bikin reels tuh tetap ada yang kayak katuk-katuk kerennya ada. Cuman tetap kalau gue ngisi VO tuh ada engagingnya, ada yang lucunya, ada apanya gitu. Nah pattern itu apa nyebutnya ya? Formula yang gue bawa kemana-mana. Jadi ini lagi ada tren apa nih, let's say sound baru. Ya gue gak semerta-merta joget sound itu, tapi
sound itu gue masukin ke video gue, terus gue sangkut pautin gitu-gitu loh. Oke. Iya, Jadi si oke. formula itu tetap sama Iya, terus. iya, Oke. iya. Karena gue tuh harus nge-serve followers gue, karena kan Iya. mereka kan komoditi gue ya, maksudnya Bener. dia nge-like, dia Iya. komen, itu yang bisa jadi portfolio gue buat jualan. Benar. Ya. Jadi formulanya tuh harus ada dulu, tapi formulanya ini masing-masing orang beda gitu menurut Betul. gue. Kayak ada yang emang lucu-lucu, ada yang kocak-kocak, ada yang insightful banget. Bener. Jadi mau ada tren apapun itu, dia masukin ke situ. Ya. Tren film lagi rame, dia bahas tapi dengan formula dia. Betul. Gitu. Betul. Kayak, ada tren baju, tren apa, dia bahas tapi dengan formula dia Ya. gitu. Nah formulanya tuh yang nemuinnya memang harus. Iya. Pokoknya lu Ya. tahu deh, misal lu lihat Dika, oh gue tahu nih Raditya Dika tuh sama juga podcast, tapi Ya. lu tahu cara dia bawainnya gimana, dia cuma pakai hoodie-an doang, gini doang kayak di rumah. Benar. Jadi lu tahu Itu dia. lu akan dapat apa kalau Ya. ke dia gitu. Padahal dia juga podcast sama-sama juga kan, kayak gini-gini Iya, gitu. iya, iya, iya. Lu lihat Tasya Farasya make up banyak banget, tapi lu tahu kalau lu ke page dia tuh apa yang lu dapat gitu. Nah formula itu tuh yang kayaknya gue juga dulu nggak sadar sih menemukan itu. Ya, ya. Dan itu takes time Iya, menurut bener. gue. Itu takes, nggak mungkin lo nemu formula lo Dalam sekali post Iya. gitu. Itu yang harus dicoba. Bener. Exactly. That's why gue pernah ikut kayak kelas gitu, ada quote-nya, upload terus karena mungkin lo menemukan itu tuh di post selanjutnya. Ya. Upload terus apa. Karena lo nggak tahu nih kalau lah ilah udah gini like dikit lagi, kalau Ya. diem siapa tahu lu gerak dikit post berikutnya ini. Atau lu Bener, banyak- bener, Iya, bener, banyak gerak. Pas diem dikit siapa tahu dia Bener. mana. Iya, bener. makanya siapa tahu your next post tuh adalah keberuntungan lu, Ya. your next Oke. post tahu-taunya FYP, your Ya. next jadi apa. Ya. Ntar baru itu belajar dari yang udah ke-upload, oh ini works, ini Ya. gitu. Tapi memang suka mager sih jujur, suka kayak Iya. Dan same formula yang juga bisa dilakukan. Sorry gue balikin terus Nggak apa-apa, go nggak live. apa. Bisa ditaruh di kehidupan kantoran gitu. Lo coba-coba aja tweaking terus sampai lo nemu exact formula apa kontribusi lo ke tim lo. iya bener-bener. Persistent and perseverance. Iya. Karena kalau misalnya lo cuma temen lo ngasih pendapat A, terus lo tahu satu company suka pendapat tentang profit misalnya. Lo juga bawa tentang profit Itu padahal terus ya. yang lo tahu lo paling oke kalau ngelihat dari POV procurement-nya Iya, gitu iya, misalnya. iya. Kayak, dan bring that. Iya sebenarnya itu sih. Kayaknya juga gue ngeliat teman-teman gue yang, kan gue tidak pernah menyalahkan teman-teman gue bekerja di corporate ya. Exactly. Ada banget kok teman gue yang di corporate-nya cemerlang banget, yang di hijack sama ini, Iya, hijack ini. iya. Berarti lu emang orang corporate banget Exactly. sih. Dan Iya. menurut gue kayak pasti dia di dalam ruangan meetingnya dia jago gitu. Iya, Jadi iya, gue kayak iya. wah. Dan itu formula lo. Iya, Dan itu formula dan itu dia. formula lu. Jadi lu mau ditarik kemanapun, value lu tuh Right. nama lu gitu. Kayak si Right. ini jago, si ini gitu. Ya. Jadi menurut gue, makanya tadi gue bilang ini sama aja dimanapun ada susahnya, ada Ya. ininya. Cuman memang mungkin kami ini terlihat lebih fun karena kelihatan, Iya. karena Ya, ini gitu-gitu loh. Dan lo memang entertainmentnya orang kan. Jadi Iya you have sih, to make it mungkin look iya. fun in a way. Jadi kayak Gitu. sebenarnya sama aja sih. Work in progressnya sebenarnya sebagai orang sih sebenarnya ya beda variabel-variabelnya lah Benar. kayaknya ya. Oke. Benar. Dan beda audiens lah kan, kalau lu di corporate berarti kan audiens lu ya teman rekan kerja, Iya. kalau Atau lu kan bos karena lu, public, atau berarti iya. kan public gitu Betul. kan. Betul. Oh. Ternyata banyak kesamaan dan ada kesamaan juga ya. Iya, in a way. Apalagi tentang self awareness sih menurut gua. Iya. Di mana-mana itu. Ujung-ujungnya itu ya. Itu. Kayak ini gak sih zaman dulu kalau kita baca majalah atau nulis di buku diary tuh kayak be yourself tuh kayak Asik. standar tuh banget. Tapi sekarang kayak orang-orang yang udah gede tuh gara-gara dia jadi diri dia sendiri Been so dulu. much At now, the very first place tuh dia itu dulu Betul. gitu loh. Iya. Betul. Betul. Makanya sekarang kayak sosmed bertebaran dan banyak banget yang tahu-tahu jeder dan tapi tahu-tahu hilang. Kayaknya mungkin gara-gara dia belum menemukan dirinya tapi udah terpapar dengan Iya. like, dengan duit, dengan Ya. apa gitu sih. Iya. Dan sebenarnya be yourself tuh bukan berarti kita batu. Benar-benar. Kan kadang ada yang ngerasa Iya oh lagi. be yourself Benar. karena gue tahu Iya, nih iya, gue rame iya. karena ini gue akan stay kayak gini Iya. terus gitu. Tapi Iya. kan in your explanation tadi sebenarnya be yourself itu adalah lu mencoba mencari formula tadi. Iya, dan lu membawa diri lo tuh kemana-mana, Betul. tapi jadi diri lo gitu. Betul. Jadi dulu, jadi lu Iya. tetap punya value-nya, lu punya value itu mungkin lebih ke arah apa ya? Koridor lu gitu Iya, kan. iya. Lu mungkin gak akan sampai ke apa sih yang lumpur-lumpuran gitu. Bener, bener. enggak, gitu kan. Lu Iya, mungkin bener. gak semua Kayak ada batasannya gitu. Iya, Betul. lu gak mungkin gak semua lagu lu akan pakai gitu kan. iya. Tapi lu akan tetap bisa
apa ya cukup fleksibel lah untuk dapetin apa yang di appreciate sama si Iya bener banget, bener audience banget. Ada batasan dan ada kayak guide tentang diri lu sendiri. Ya. Itu yang membuat diri lu gitu, bukan kayak batu nggak mau di kemana-mana. Tapi lu ada, oh gue gini, oh ini brand ini yang mau gue terima. Sorry ya kalau MC ini enggak, sorry ya kalau ini, oh bisa tapi gue bikin dengan cara gue ya gitu-gitu sih. Ya. Jadi berapa lama lagi lo akan melakukan ini? Ini seperti pertanyaan tante dan om-omku ya kalau lebaran. Kayak masih gini terus gitu kayak itu tuh lagi ada yang butuh tuh gitu. Company ini butuh. Iya, oh makasih gitu. Kan ini kan sosmed atau MC ini kan sebenarnya juga sesuatu bidang yang mungkin 20 tahun lalu tuh nggak ada. Ya. Jadi gue juga membuka diri aja sih. Maksud gue, lu akan di sosmed dan akan di MC dan akan di radio terus. Ya selama masih bisa gue menuangkan ide-ide gue, iya. Tapi kalau ntar tahu-tahu nih ada teknologi baru, ada medium baru, ya pasti gue insya Allah akan membawa diri gue ke situ juga sih. Nice. Tapi sih kayaknya ini lumayan. Karena basic gue kan adalah siaran dan komunikasi itu ya. Jadi gue pegang itu terus sih. Jadi misalnya ntar gue mau ke medium lain, gue akan men-treat cara gue berkonten dengan kayak gini. Cara gue bawa diri dengan kayak gini. Dan semoga gue tidak kehilangan arah mau ntar kemanapun ini gue dibawa. Tetap aja menjadi diri gue, tetap menjadi konten gue gitu. Atau tetap menjadi aspirasi gue tetap sama gitu. Jadi kalau sampai kapan, kayaknya sih alhamdulillahnya jadi gini, kadang-kadang kan suka pesimis juga ya, kayak aduh bulan ini bener-bener MC dikit banget nih, gak ada endorse. Itu ada banget kayak, tapi tetap aja deh kayak, gue ada nih nama-nama besar yang kayaknya bisa banget kok dia menyekolahin anaknya kayak banyak sampai ke luar negeri, sampai punya villa di Bali tuh gara-gara MC, gara-gara konten tuh bisa banget juga. Jadi gue kayak, sama juga kali ya sama dunia korporat, kayak lu bisa aja quit, bisa aja pindah, atau ya lu terus explore biar sampai di titik yang menurut lo oke gitu. Jadi sampai kapan ya sampai jalan lain. Sampai jalan lain, iya. Sampai gue nggak ngikutin kemana sungai akan membawa gue karena takutnya ke jurang. Tapi ya tetap begini. Tetap berdayung. Gitu, iya. Tetap berdayung. Dan kayaknya sih insya Allah masih ya bisa maintain lah ya. Gitu. Sambil nabung, sambil liburan, sambil bikin deck. Karena kan kalau freelance gitu ya kayak enak sih mengelola sendiri, tapi ya sendiri loh mengelolanya. Itu dia. Gak ada yang ngolain loh gitu. The good and the bad side itu sepaket gitu. Iya, kayak wah gue harus, ya kalau liburan dengan uang gue akan happy banget, tapi kalau gue menanggung sendiri juga ada banget juga bulan-bulan yang kayaknya kayak wah harus ngirit banget nih, harus ini banget gitu. Karena kan nggak setiap bulan gue terima duit, nggak setiap bulan gue ini gitu. Jadi kayak ada banget yang kayak tau duar, wih. Tau kayak masak di rumah, gitu, masak. Ada kayak wah kok jalan-jalan. Ada masih kayak di rumah. Kayak sama ya, kayak bulan gitu. Minggu tua dan minggu muda kita. Iya, sama. Gitu. Makanya sebenarnya sama aja sih, tapi seru aja karena ngobrolinnya jadi kayak berbeda tapi sama aja sebenarnya sih. Dan tergantung orangnya menurut gua. Belajar banyak hari ini. Iya. Apakah jangan gitu. Lu jadi mau ini? Apa? Nyerisin konten lo? Oh iyalah, TikTok gua guys. Dia ada editorial plan nih. Oke, jadi langsung gue sih belajar banyak. Kita belajar banyak. Sama-sama loh, gue bener cuma sharing, gue cuman apa yang gue lewatin aja, jadi semoga bermanfaat. Apa yang lo pelajarin hari ini? Atau something that you got validated through our conversation? Yang gue pelajarin adalah seru. Maksudnya kan kadang-kadang kan gue tuh kayaknya semakin tua. Tau gak sih zaman-zaman dulu lulus kuliah kan kayak, lu kerja di bank, gue di sini kali, gue ini kali, lu kuliahnya ini gitu-gitu loh. Sementara tuh sekarang tuh kayak gue ngeliat yang korporat, gue diajak ngobrol gini, jadi tuh gue belajar kalau ya sebenarnya tuh memang agak religius ya, tapi Allah tuh ngasih kita sesuatu tuh memang untuk kita masing-masing gitu, bukan kayak untuk kayak dibanding-bandingin atau lo kayak gue bisa ayo, tapi emang seru aja untuk ngobrol dan saling tukar pikiran dan ternyata
hah lu belajar dari kehidupan gua? Ya. Gitu ngerti gak sih? Ya, Padahal ya, gue sendiri kayak gue aja masih belajar gitu. Jadi karena memang kita mengisi kekosongan yang lu mungkin belum pernah lewatin, gue udah pernah. Yang gue lewatin lebih dulu, lu belum, atau gue salah, lu benar gitu-gitu. Ya. Jadi Ya. seru aja sih obrolan lintas profesi gini. Ya. Menurut gue belajar kalau ini seru banget dan kayaknya nggak ada yang nggak simbiosis mutual friend ya menurut gue di dunia ini. Mutual friend. Jadi chill aja, Ya. lu kerja dimanapun atau lu berkreasi dimanapun ya emang untuk untuk mengeksplor apa yang lu punya gitu, Ya. bukan untuk kayak beda-bedain atau gimana gitu. Seru sih. Nice. Terima kasih lo, gue juga belajar untuk kayak, iya ya ternyata ada samanya juga kok ya. Iya. Work in progress itu mirip-mirip gitu. Ya, ya. Kalau lo apa yang kayak, ternyata gini ya gitu, ada nggak? Gue, lu deh dulu. Sebenarnya gue mau ngomong. Enggak, sebenarnya menurut gue jadinya mirip sih. Mau itu apa ya? Mungkin orang ngelihatnya jadi content creator tuh senang-senangnya doang. Iya, iya. Atau the glamour side of that gitu kan. Lu bisa kesini atau lu bisa di endorse sama si ini, lu bisa ketemu sama si itu apa segala macam. Cuman behind the scene-nya dan segala effort di belakangnya untuk dapetin ke situ, ke poin itu sebenarnya mirip-mirip sama apapun kerjaannya sih. Iya, benar-benar. Even gak cuman ke corporate, tapi kita kan di episode itu juga ketemu teman-teman di passion worker Iya, atau iya. dia di industri yang lain. Benang merahnya tuh mirip-mirip. Iya. Lu butuh lu butuh sedikit passion lu di situ. Lu perlu ngelihat itu bukan sebagai kerjaan yang lu butuh ikhlas lah ngerjainnya Betul. gitu Iya, kan. iya. Lu butuh persistensi untuk lanjutinnya, Iya. komitmen dan segala macam gitu kan. Jadi menurut gue pada akhirnya no matter what you do, no matter what kind of job that you're working on, lu perlu punya formula-formula tadi Betul. gitu untuk lu build. Tapi formula itu belum tentu formula gue mungkin nggak bisa dipakai sama lu atau lu atau kebalikannya. Ya. Dan you need to create your formula by yourself. Bener. Dan itu butuh waktu. Bener. Itu yang paling penting. Itu paling butuh penting, waktu. itu paling penting. Ya, Iya. Lakuin si effort itu sampai orang ngeliatnya effortless gitu. betul. Iya. Kayak padahal lu effort loh, padahal gue capek loh, tapi kok lu biasa kayak gitu? Lah, Yeah. gitu lah kayak. Jam terbang bro. Tapi gitu, lah, emang iya gitu lah kayak. Lah iya. Padahal lu Iya, effort iya, loh iya, gitu. iya. Iya. Paling gue kalau nambahin yang gue pelajarin adalah ya nggak ada dua formula yang sama gitu. Formula Bener, lo bener. ya buat formula lo. Iya. Tinggal a matter of lo kuat-kuat aja ngebentuk Bener. itu formula dan bawa formulanya kemana-mana. Benar. Gitu. Dan thank you Adi hari ini Sama-sama udah bawa dong, formulanya banyak. ke sini. Terima kasih banyak loh. Semoga formula gue ini tidak terlalu repot ya rumusnya. Iya. Cara penyampaian formula ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan gue sangat senang kayak semoga ada yang relate. Ya. Semoga ada yang relevan, ada yang relate jadi bisa. Karena gue senang banget juga kalau ada yang baru-baru, ada penyiar baru, ada ini baru kayaknya senang gitu kayak hidup gitu jadi. Terima kasih loh guys. Terima kasih. kasih, Kita yang terima kasih Adi. loh. Terima kasih banyak. Dan semoga kalau misalnya teman-teman ada yang tervalidasi atau apapun itu, komen. Komenin formula apa yang Yes. kalian sedang cari. Oh bener. Bener. Komen dengan formula lu. Komen, Ya. potong-potong videonya, upload lagi di sosmed lain, tapi jangan lupa mention. Nah. Iya lagi. Gitu. Iya lagi. Itu cara closingnya. Iya. Gimana sih? Potong-potong video ini, upload di sosmed lain, tapi jangan lupa mention. Oke, udah itu closingnya kita. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.